Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom, selamat siang saudara-saudara, saudari-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang ada dimanapun, baik di darat, baik di laut, maupun di lembah-lembahnya. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam kekuatan kuasa Tuhan yang memelihara kita, sehingga kita boleh ada pada hari ini. Semua hanya anugerah Tuhan oleh firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Saudara-saudara terkasih yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, kiranya pada hari ini damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan, itulah yang memelihara hati, pikiran, hidup kita, sehingga kita boleh hidup berbuah-buah, hidup berkemenangan dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini kita harus hidup di dalam perlindungan Tuhan, berbuah-buah yang baik, buah-buah sukacita, damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa khawatir akan apapun, tetapi kita hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, hidup di dalam kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan berlimpah-limpah, kasih-Nya berlimpah-limpah, anugerah-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini manusia-manusia yang jauh daripada Tuhan akan merasa ketakutan, baik di bidang jasmani, terlebih rohani, apabila ia tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, binasa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, yang hanya adalah rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ketakutan. Tetapi di dalam hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dilimpahkan dengan segala berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi, kuasa surgawi. Itulah yang mampu melindungi kita, memelihara kita, hingga kita selamat daripada segala macam yang ditawarkan dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu firman Tuhan berkata, saudara-saudara terkasih, tinggallah di dalam Aku, dan kamu
tinggallah di dalam aku dan aku tinggallah di dalam kamu. Dan apapun saja yang kau minta di dalam aku akan memberikannya, supaya dengan demikian nama Allah Bapakku dipermuliakan. Mari kita buka ayatnya, saudara terkasih. Kita harus tinggal di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Allah Bapa pengusahanya. Danlah kita ranting-rantingnya. Apabila kita sebagai ranting adalah ranting yang kering, kita akan dipotong, dibuang, dan akan dibakar. Tetapi apabila kita tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, pokok anggur yang benar, kita akan dibersihkan dan senantiasa dirawat oleh Bapa pengusahanya, supaya kita berbuah-buah banyak, yaitu buah-buah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita buka pada Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Kita sudah bersih karena firman yang telah kita terima. Saudara terkasih, firman itu menguduskan, menyucikan kita. Tetapi lebih daripada itu, saudara terkasih, ayat keempatnya, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih, terlebih-lebih lagi di akhir zaman ini. Jangan kita hidup di luar pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Bapalah pengusahanya. Sebab di luar Yesus Kristus Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Sebab Yesus Kristus Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ialah keselamatan yang telah menebus dosa-dosa kita manusia, yang tidak dapat diganti dengan membayar dengan apapun sekalipun dunia ini. Sebab kita ditebus bukan dengan darah kambing domba yang pada perjanjian lama, tetapi kita ditebus dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat bercelah, yaitu anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita sendiri yang telah menebus kita. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita di luar pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita menjadi kering dan kita akan dibuang dan dikumpulkan orang untuk dibakar. Sebab itu kita harus benar-benar hidup di dalam firman, buka hati, terima Yesus Kristus, tinggal di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
dan Bapa adalah pengusahanya. Saudara terkasih, jika kita tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu pokok anggur yang benar, dan Bapa pengusahanya, kita senantiasa dirawat oleh Bapa. Kita dibersihkan supaya kita berbuah-buah lebih lagi. Sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan kita berbuah-buah. Buah-buah kebenaran, buah-buah kasih, ketaatan, buah-buah takut akan Tuhan, buah-buah pengharapan, senantiasa disucikan, dikuduskan. Mari kita baca kembali firman Tuhan. Ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Jikalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita menjadi pelaku firman. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki menurut kehendak Tuhan, menurut firman-Nya, maka itu akan diberikan Allah Bapa kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam hal inilah nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jadilah murid-murid yang mau mendengar, murid-murid yang baik, yang tekun di dalam pengharapan, di dalam iman, tekun membaca firman dan melakukannya, menerima Roh Kudus, yaitu jaminan keselamatan, materai menjelang keselamatan, jaminan untuk menerima penebusan, untuk kita menjadi milik Allah seutuhnya, untuk memuji-muji kemuliaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, hiduplah di dalam firman, hiduplah di dalam pokok anggur yang benar. Jadilah ranting-ranting yang senantiasa dibersihkan. Hiduplah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang senantiasa menerima pertumbuhan rohani, pertumbuhan dalam firman Tuhan, sehingga kita berbuah-buah kebaikan, berbuah-buah kebenaran, berbuah-buah kasih, sebab Allah itu kasih. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus melakukan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu? Ialah kasih. Kasih kepada sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itulah firman Tuhan. Kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan, kita hendaklah hidup dalam kasih, mengasihi. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini kita hidup melekat pada pokok anggur yang benar, senantiasa dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, sehingga kita berbuah-buah banyak. Dan apapun yang kita minta, jika kita hidup di dalam firman Tuhan,
Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dengan demikianlah nama Tuhan dimuliakan dan kita menjadi murid-murid-Nya. Kiranya kita pada hari ini diberkati lewat kita kesaksian ini, dan kita boleh bertumbuh di dalam iman, dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hati, pikiran kita, yang menuntun kita untuk berjalan di dalam dunia yang gelap ini, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Apapun keadaan kita tidak perlu takut, tidak usah gentar, walau badai, masalah yang oleh dunia ini, lewat sakit penyakit, beban ekonomi, semuanya Tuhan yang mengendalikan. Di dalam kuasa Tuhan, apa yang tak pernah kita dengar, kita lihat, dan kita timbul di dalam hati, itulah yang diberikan kepada Tuhan. Sebab itu jangan andalkan kekuatan kita, pikiran kita, tetapi hiduplah di dalam firman, peganglah firman, menjadilah firman itu hidup dan menjadi kekuatan kita. Maka imanmu yang akan memberikan kamu apa yang menjadi kerinduan kamu, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Kiranya kita diberkati hari ini dan kita beroleh damai, sejahtera, sukacita. Diberkatilah kita hari ini, kesehatan kita, jasmani kita, terlebih rohani kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Bapa, dan kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom. Diberkatilah kita pada hari ini. Shalom, shalom.